Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Shalom Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Al-awwalu hayyabina an nashkura ila rabbina alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan wasihatan wa ilman katsiran wa thaniyan hayyabina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim ilal jannah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu hal yang sangat penting bagi kita semua. Khususnya saya tunjukkan hal ini kepada para mu'alaf. Mungkin timbul pertanyaan daripada Bapak Ibu, kenapa si Evangelis Effendi Usman suka sekali mengurus para mu'alaf? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, selama para mu'alaf selalu mengusik iman umat Kristen, iman umat Nasrani, mencaci maki, menghina, menjelek-jelekkan, maka saya selaku murtadin Bapak Ibu akan saya hadapi para mu'alaf itu. Saya akan mengkontor para mu'alaf itu. Bahkan saya sudah berpesan kepada Bapak Pendeta. Kemarin saya komunikasi dengan Pak Pendeta Mel Atok, saya WA beliau. Saya bilang, Pak Mel, biarkan para mu'alaf itu saya yang hadapi, saya yang counter. Bahkan saya berani juga menghadapi Zakir Naik yang lasonhara, lidah yang jahat. Kenapa saya berani mengatakan Zakir Naik lasonhara? Karena dia berani mengutak-atik Injil menurut pikiran dia. Perlu Bapak Ibu ketahui, Injil ini adalah pikirannya Tuhan. Bukan pikiran para nabi dan rasul, bukan pikiran manusia, tetapi pikiran Tuhan. Nah, Injil tidak bisa dipahami menurut pikiran manusia, tetapi harus kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan Ruach HaKodes, Roh Kudus kepada kita, sehingga melalui Roh Kudus Injil ini bisa kita pahami. Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita semua. Maka dari itu Zakir Naik pun berani saya hadapi. Kalau dulu Bapak Ibu, saya belum berani menghadapi Zakir Naik karena ilmu saya belum ada. Tetapi setelah saya pelajari dan saya menonton banyak video Zakir Naik, sekarang tahun 2020 ini saya sudah berani menghadapi Zakir Naik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Zakir Naik itu ternyata tidak ada apa-apanya. Ilmunya dia itu tidak ada. Dari satu negara ke negara lain, dari satu negara ke negara lain, pertanyaannya itu saja. Tuhan, Kristen menyembah tiga Tuhan. Kristen masuk neraka. Kristen agama yang tidak benar. Siapa bilang Kristen agama yang tidak benar? Memangnya Kristen ini agama? Memang orang dunia mengatakan bahwa setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dicap dengan Kristen. Padahal, sebagaimana di video-video saya sebelumnya, bahwa saya selalu katakan, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Zakir Naik juga sering mengatakan, umat Kristen itu mati masuk neraka. Emangnya dia Tuhan? Zakir Naik juga sering mengatakan, mana ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus ini Tuhan, sembahlah aku? Emang Yesus itu perlu minta disembah? Enggak perlu. Kenapa? Memang Yesus itu Tuhan. Dan kami umat Kristen, saya murtadin, tidak pernah mentuhankan Yesus. Memang dia itu Tuhan. Tanpa pengakuan saya dia Tuhan, tanpa pengakuan saya bahwa dia Tuhan, Yesus tetap Tuhan, tanpa perlu pengakuan dari manusia. Apalagi Zakir Naik yang tidak mengerti apa-apa. Apa sih hebatnya Zakir Naik? Hebatnya Zakir Naik ngomongnya cepat, hanya itu hebatnya. Yang kedua, apa hebatnya Zakir Naik? Dia tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjawab. Nah, kalau memang Zakir Naik mau berdebat dengan saya, diskusi dengan saya di depan ribuan orang, saya pun siap. Ngapain takut? Kilonatan lanu Elohim ruah pakat, kiim ruah gefur hafa umusar, kata Alkitab, kata Bible. Artinya apa? Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kiim melainkan roh kasih, kuasa dan pengendalian diri. Bapak Ibu bisa melihat, adakah roh kasih, roh kuasa sama Zakir Naik? Tidak ada. Kenapa? Karena dia menghujat Roh Kudus, dia menghujat Yesus. Mana ada Roh Kudus sama dia? Mana ada roh kasih sama dia? Lihat aja setiap videonya Zakir Naik selalu menghina, selalu mencaci maki, selalu menjelek-jelekan. Persis seperti videonya
Al-Mukarram Ustadz Yahya Walauni selalu mencaci maki, menghina, menjelek-jelekkan. Kenapa? Roh Kudus sudah tidak ada lagi sama mereka. Roh kebenaran sudah tidak ada lagi sama mereka. Setiap orang yang mencaci maki, menjelekkan, menghina, itu berasal daripada setan, bukan berasal daripada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ngucapin haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dahsyat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila mu'alaf berani bertanya, sekarang murtadin juga berani bertanya sama mu'alaf. Beranikah mereka menjawab? Kalau mereka, pertanyaan mereka tidak sesuai, tidak ada fakta, Bapak Ibu. Tidak ada fakta orang Kristen itu mati masuk neraka. Tidak ada dan belum ada fakta bukti bahwa Injil sudah dipalsukan. Sampai tahun 2020 ini mereka belum bisa membuktikan bahwa Injil ini palsu. Lalu pertanyaan Bapak Ibu mungkin, Evangelis Abraham Effendi Usman, apa sih yang ingin Anda bahas kali ini? Yang ingin saya bahas pertama sekali, tolong para mu'alaf, jangan lagi menghina, mencaci maki, menjelek-jelekkan. Yang kedua, apa yang akan saya bahas? Saya akan bertanya sama mu'alaf, Bapak Ibu. Apa yang akan saya tanyakan? Mengenai apa yang saya dapatkan di dalam Al-Quran. Mengenai agama. Kenapa mengenai agama? Umat Islam, para mu'alaf selalu mengatakan, Innad dina indallahi Islam, Innad dina indallahi Islam, Innad dina indallahi Islam. Artinya apa? Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Innad dina indallahi Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, sekarang Bapak Ibu perlu perhatikan. Nah, di dalam surat Al-Quran, ayat Ali Imran. Surat Ali Imran, ayat 19. Saya akan bacakan. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ayo kita lihat lagi. Apa kata Allah di ayat yang lain? Di dalam surat An-Nahl, nanti Bapak Ibu simpulkan sendiri. Khususnya saya sampaikan kepada mu'alaf dan juga kepada Zakir Naik supaya dia bisa mengerti, bisa memahami. Jangan dia pikir selama ini orang Kristen, para murtadin, tidak ada orang yang berani menghadapi Zakir Naik. Kalau dia berani bertanya tentang kekristenan, kita juga harus berani bertanya tentang agama mereka. Selama saudara dan saya tidak pernah menjelek-jelekkan. Ingat, Alkitab melarang kita mencaci maki. Alkitab melarang kita menghina. Alkitab melarang kita saling menjatuhkan. Tetapi Alkitab tidak pernah melarang kita untuk diskusi, untuk bertanya jawab. Nah, saya akan bertanya, di mana tadi dikatakan bahwa Inna dina indallahi Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ayo kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 123. Begini bunyinya Bapak Ibu. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Artinya apa? Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad dalam kurung. Kemudian kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Perhatikan Bapak Ibu. Dalam surat Ali Imran, Al-Quran mengatakan agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi di dalam surat An-Nahl ayat 123, Al-Quran memerintahkan kepada Nabi Muhammad, memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad mengikuti agama Ibrahim. Nah, mana yang benar? Di satu ayat dikatakan agama yang paling benar adalah agama Islam. Di ayat An-Nahl malah Nabi Muhammad untuk disuruh oleh Allah untuk mengikuti agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Ayo kita buka sejarah yuk Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, sehingga kita tidak salah
persepsi terhadap iman percaya mereka. Benarkah yang saya sampaikan ini atau tidak? Saya Bapak Ibu punya bukti. Tidak asal ngomong, bukan omdo. Saya bukan Zakir Naik, asal ngomong, asal comot ayat. Saya juga bukan Ustadz Yahya Woloni, asal ngomong ceplas-ceplos tanpa bukti. Sampai sekarang belum ada bukti Injil dipalsukan. Sampai sekarang mereka belum bisa memberikan bukti bahwa umat Kristen itu, orang Kristen itu, pengikut Yesus, Yeshua HaMasyiah, mati masuk neraka. Sekarang kita melihat kapan munculnya agama Islam, Bapak Ibu. Nah, perlu kita ketahui Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Ibrahim sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Muhammad, Ibrahim sudah ada, sudah lahir. Berarti Bapak Ibu, agama Islam muncul kapan? Agama Islam munculnya pada masa Nabi Muhammad. Sejarah Islam adalah peradaban agama Islam. Peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi, yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hiro, Arab Saudi, sampai dengan sekarang. Nah, begitu Bapak Ibu. Satu lagi apa? Kita perlu ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Setelah itu, Nabi Muhammad pun menyebarkan Islam kepada seluruh kaum Arab. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari dua ayat ini? Ayat yang pertama, surat Ali Imran. Di situ dikatakan, Inna dina indallah Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi dalam surah An-Nahl, di situ Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim itu beragama Islam? Silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Saya akan ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Apakah Nabi Ibrahim itu agamanya Islam atau bukan? Enggak usah jawab. Jangan, tolong Bapak Ibu, tolong teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabatku sekalian. Kalau komenlah yang benar. Komenlah yang sopan. Ingat, Alkitab mengajarkan kita tentang lemah lembut, tentang rendah hati. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih itu lemah lembut Bapak Ibu. Orang yang berasal dari Tuhan itu membawa damai, membawa kasih, membawa sukacita, membawa shalom dimanapun dia berada, dengan siapapun dia berbicara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Agama Islam itu lahir pada tahun 610 Masehi. Setelah ratusan tahun wafatnya Nabi Ibrahim, baru adanya agama Islam. Tetapi tadi, sebagaimana saya katakan tadi, dalam surat An-Nahl, di situ dikatakan bahwa, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Nah, tetapi dalam surah Ali Imran dikatakan, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, ini Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, tolong taruh hati dan pikirannya di tempat yang netral. Perhatikan, jangan mencaci maki, jangan menghina. Jangan menjadi lason hara, lidah yang jahat. Milikilah akhlak yang baik, budi pekerti yang sopan santun, tutur kata yang lemah lembut. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Adab itu harus diutamakan daripada ilmu. Bukan berarti ilmu pengetahuan itu tidak penting. Ilmu pengetahuan juga sangat penting, tapi adab harus lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Saya pernah mengeluarkan statement begini Bapak Ibu. Jadi orang penting itu baik. Tetapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya.
dan pikiran, hati dan pikiran Bapak Ibu bisa terbuka, sehingga menemukan satu kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yeshua HaMashiach. Baik Bapak Ibu, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu Bapa. Kami berterima kasih, Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu peduli terhadap kami Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itu syukur yang datang daripada hati dan pikiran kami. Bukan syukur yang sekedar datang daripada mulut kami, bibir, lidah kami, tetapi berasal daripada hati kami Tuhan. Terimalah syukur kami Bapa, dan kami berterima kasih Engkau sudah memberikan pengertian, pewahyuan, pengetahuan kepada kami, sehingga semakin hari kami semakin mengerti akan isi hati-Mu, semakin hari kami semakin mantap iman percaya kami kepada Engkau, sehingga ya Aba ya Bapa, tidak ada satu kuasa yang bisa merebut kami dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Engkau tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Pagari kami dengan pagar berapi dari surgawi-Mu ya Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap orang yang menonton video ini ya Bapa. Engkau berikan pengurapan yang baru Tuhan. Hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru kepada mereka Tuhan. Bila ada di antara mereka yang sakit, Engkau Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan sakit mereka. Bila ada di antara mereka yang lemah, Engkau Tuhan yang menguatkan mereka. Bila ada di antara mereka yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan kepada mereka Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, Engkau berikan kesuksesan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Aki, aku kabarkan Injil keselamatan.